Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu lagi dengan saya, tutor online Universitas Terbuka. Nama saya Muhammad Jufri Sarlata. Mungkin kalian sudah kenal. Eh, Pada hari ini di sesi kedua. Jadi kita ketemu lagi dan saya akan menjelaskan mengenai teori organisasi modul 3 BMP ADPU 4341, ya, di mana di modul 3 saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi. Jadi setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu menyusun desain struktur organisasi secara sederhana. Jadi kalau saya dapat jelaskan bahwa struktur organisasi adalah mengidentifikasikan tanggung jawab bagi masing-masing jabatan pekerjaan dan hubungan antara jabatan-jabatan itu sendiri, gitu ya. Lalu struktur organisasi didesain untuk menjawab masalah satu, apa yang akan dicapai oleh organisasi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dampak pilihan desain terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi, ya. Lalu sebagai contoh misalnya fungsi struktur organisasi. Nah, itu apa aja? Nah, misalnya satu, menghasilkan output, ya. Lalu yang kedua, mengatur pengaruh individu, gitu. Lalu yang ketiga adalah menata, ya. Nah, jadi di samping itu ada faktor-faktor penentu struktur organisasi. Misalnya pertama adalah ukuran, lalu kedua teknologi, yang ketiga lingkungan, lalu empat adalah pilihan strategi. Itu yang perlu kalian ketahui, ya. Nah, kalau di KB1 mengenai konsep dasar desain organisasi, pelajari tentang diferensiasi dengan tripologi, vertikal, horizontal, dan spesial. Pahami pula tentang keseimbangan antara diferensiasi dan integral, serta sentralisasi dan desentralisasi. Pahami bagaimana menyeimbangkan antara standarisasi dan penyesuaian yang saling menguntungkan. Lalu mengkoordinasikan organisasi formal dan informal, serta bagaimana memilih struktur yang mekanis dan organis. Mungkin contohnya misalnya dimensi struktur organisasi. Itu ada spesialisasi, standarisasi, ya, standarisasi kepegawaian, formalisasi, lalu sentralisasi, konfigurasi, spesialisasi aktivitas, departemen eh, departementalisasi, dan rantau perintah, rantai perintah, maaf. Itu. Lalu maaf, pelajari tentang elemen-elemen utama yang ada dalam sebuah organisasi yang terdiri dari strategi, apex, middle line, operating core, the support staffs. Yang kelima, technostructure. Nah, itu. Pahami pula tentang pilihan desain, yaitu struktur sederhana birokrasi profesional dan birokrasi mesin. Nah, itu, ya. Lalu KB3 pilihan desain, ya. Pahami pula tentang model-model yang digunakan dalam menentukan pilihan desain, di mana terdapat beberapa model, yaitu model struktural divisional, model struktural matrik, ya, dan model struktur jaringan, gitu, ya. Lalu menurut kalau struktur divisional, ya, di sini menurut Mintzberg 1983 ada 5 hal mengapa organisasi mengubah strukturnya menjadi divisional. Pertama, keanekaragaman pasar, itu yang pertama. Kedua, sistem teknis. Ketiga, lingkungan. Keempat, ukuran dan umur organisasi. Yang kelima, kekuasaan. Lalu beberapa tipologi struktur divisional, yaitu struktur produk, struktur geografis, dan struktur
pasar. Gitu, ya. Lalu struktural matrik. Nah, struktural ini sesuai untuk digunakan bila satu, tekanan terhadap organisasi dari dua arah. Itu yang pertama. Kedua, lingkungan organisasi yang bersifat kompleks. Itu. Ketiga, penggunaan sumber-sumber yang ada secara efisien. Untuk lebih jelasnya, ya mohon belajar di modul ketiga ini, ya utamanya pada halaman 346 sampai 349, tuh ya. Lalu struktural jaringan. Nah, itu organisasi dengan struktur jaringan adalah sekumpulan organisasi yang berbeda dalam kegiatannya, lebih dikoordinasikan oleh kontrak dan persetujuan oleh hierarki yang formal dan yang memiliki kewenangan, gitu ya. Lalu apa namanya? Yang penting kalian bisa mempelajari dengan baik, nanti hasilnya akan baik, ya. Nah, itu. Jadi cukup saya rasa itu saja untuk penjelasannya. Nanti untuk pengayaannya kalian bisa mempelajari video-video yang ada di eh, apa di materi-materi yang sudah diberikan dari UT. Ya, oke. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.